Gemma, kita akan sampaikan dulu sejumlah kabar emiten ini untuk masyarakat investor dan traders di tanah air untuk menyikapi perdagangan hari ini. Dan pemirsa, berikut ini akan kami sampaikan beberapa update emiten. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Yang pertama, kalau kita cermati dari pergerakan United Tractors ini yang membuka kemungkinan untuk mengakuisisi tambang emas yang akan dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan kinerja perseroan. Kemudian ada Inaf yang akan membangun sekitar 12 laboratorium di berbagai daerah. Adapun di sisi lain, Pavindo menegaskan peringkat single A untuk BMTR dan perkuat modal MNCN tidak akan membagikan dividen. Itu dia ada beberapa kabar emiten yang akan kita bahas, namun kita akan fokus yang pertama terkait dengan Indofarma Tbk atau INAF. Dan kita akan sampaikan informasinya di mana yang akan membangun 12 laboratorium untuk pengujian swab dengan metode PCR COVID-19. Dan sebanyak 10 lab akan dibangun di berbagai wilayah seperti Makassar, Lampung, Medan hingga Yogyakarta. Saat ini, perseroan telah membangun 2 laboratorium di Jakarta dan 10 laboratorium lainnya akan dibangun di berbagai wilayah seperti Makassar, Lampung, Surabaya, Medan, Aceh, Bali, Semarang, serta Yogyakarta. Pembangunan diperkirakan rampung dalam 2 bulan ke depan. Setiap laboratorium yang dibangun memiliki kemampuan yang sama dalam melakukan pengujian sampel tes, yakni 200 sampel per hari. Namun, terdapat juga sentra processing facility yang mampu menguji sampel sebanyak 1.200 hingga 1.300 per hari. Sehingga jika ditotal dari 12 laboratorium yang akan dibangun bisa melakukan tes hingga 15.000 sampel per harinya. Berbagai sumber IDX Channel. Baik, pemirsa, berikut ini akan kami sampaikan infografik secara fundamental pergerakan dari Indofarma. Bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda. Dengan pergerakan penutupan kemarin melemah sekitar 0,59% di level 3.370. Adapun pergerakan secara year to date masih sangat positif sekali, 287%. Kemudian kinerja ataupun net profit di sepanjang semester 1 sebenarnya masih mengalami kerugian minus 4,6 miliar rupiah dengan PE ratio minus 1.123 kali. Adapun market cap-nya mencapai 10,44 triliun rupiah. Itu dia untuk update dari pergerakan Indofarma. Kita akan langsung membahas kembali bersama dengan Bapak Gemma Guyardi. Beliau adalah Presiden Direktur dari Astronaci Internasional. Ya, Pak Gemma, kita akan ulas INAF ini. Menurut Anda bagaimana? Apakah ini bisa menjadi bagian dari rekomendasi ataupun portofolio bagi masyarakat investor untuk hari ini? Ya, kita tahu bahwa INAF dan KF itu merupakan saham yang terkena positif dampak COVID, di mana ceritanya ya pasti tentang vaksin, terus kemudian tentang bisnis tes dan seterusnya. Ya, kita tahu bahwa bisnis tes itu oke, dan pertanyaannya adalah apakah ini akan terefleksi lagi di saham. Kita bahas sahamnya dulu. Kalau kita melihat pola yang terjadi sejak 7 Agustus sampai sekarang itu adalah pola konsolidasi setelah dia naik gila-gilaan ya dari harga 1.150 katakan, terus sampai 3.400, itu kan udah hampir 300%. Ya. Nah, kita perhatikan bahwa resisten yang paling kuat atau area supply yang harus dia jemput itu adalah di level 5.600 sampai 5.700. Nah, sideways kali ini bisa menjadi catatan selama harga tidak turun di bawah 3.200, harusnya kita masih hold saham ini dengan target price antara 5.700. Baik, nah, 5.700 ya peluangnya ya. Oke. Betul. Kalau kita melihat daripada dia membangun laboratorium dan seterusnya, tentunya ini akan meningkatkan kinerja, nantinya akan lari kepada top line. Ya. Saya bottom line-nya saya belum lihat berapa, tapi yang jelas top line-nya naik. Namun juga ada resisten juga, di mana masyarakat sekarang yang paling banyak membutuhkan swab dan rapid itu kan untuk aviation. Jadi kalau misalnya mereka mau bepergian. Nah, tapi juga ada kendala di sini, di mana kalau dulu rapid test itu 3 hari sebelum jadwal penerbangan, sekarang udah dilonggarkan menjadi 14 hari. Nah, ini menjadi salah satu risiko, mungkin ya ordernya atau permintaan akan menurun. Gitu. Baik, Pak Gemma.